Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch very impressive video from Indonesia. This is very proudful video for Indonesian people. Let's read the translation first. Goosebumps directly raised today. Jens Reven's actions were noticed by the president like this. And I'm curious about this video. We are gonna watch this video from Get Garuda IDN YouTube channel. Thank you my friends for sharing this video with us. And let's start. First of all, he is very impressive scorer. He is very successful footballer for Indonesia. And Indonesia is very lucky to have this young talent. This is very impressive and let's start. Oh, congratulations! Jan Reven. How do you feel? You made the only goal for Indonesia. Semoga Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberi kesehatan. Tak peduli kaki sakit sampai jalan pincang-pincang di laga Indonesia vs Thailand, Jan Reven langsung dapat pujian dari Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto, hingga memberinya hadiah istimewa ini, yang sampai membuat Jan Reven seketika meneteskan derai air mata. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu bisa membuat pemerintah untuk mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Jakarta, 25 Juli 2025 di malam penuh sorak dan harap di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ratusan ribu pasang mata menyaksikan kisah heroik yang tak hanya ditulis dengan keringat dan gol, tetapi juga dengan rasa sakit, darah yang nyaris mengering, dan cinta terhadap negeri yang bahkan bukan tempat kelahiran. Namanya, Jens Reven. Laga panas antara timnas U23 Indonesia melawan Thailand, bagian dari semifinal ASEAN Cupu 23 2025. Menyisakan cerita yang lebih besar daripada sekadar kemenangan. Laga itu berakhir imbang 1-1 dalam waktu normal. Thailand mencetak gol lebih dahulu melalui kaki Otsakon Burapa pada menit ke-60. Indonesia membalas di menit ke-83 melalui Jens Reven, pria kelahiran Belanda yang kini jadi milik Indonesia. Bukan sekadar di atas kertas, tetapi dalam detak jantung dan pilihan hidup. Gol itu menyelamatkan Indonesia dari tepi jurang. Dan ketika drama adu penalti yang menegangkan hadir, Reven sudah tak berada di lapangan. Ia harus dibopong keluar dengan kaki pincang. Tapi sebelum itu, sebelum tubuhnya menyerah pada rasa sakit, Reven telah memberikan semuanya, tubuhnya, tenaganya, dan mungkin sebagian dari jiwanya. Aku bukan lahir di sini, tapi aku mati untuk merah putih. Rasa sakit yang dirasakannya di menit-menit akhir pertandingan tak membuatnya menyerah. Ketika banyak yang akan meminta diganti. Look at that, he can't even walk. He's sacrificing his health for Indonesia. This is very impressive. This is very impressive. Bravo Reven. He's fighting for his country. Jens justru menggeleng pelan, menahan air mata bukan karena cedera, melainkan karena ia tahu negara ini lebih membutuhkan semangat daripada kenyamanan. Ia terus bertahan, bahkan berjalan pincang, menutup ruang lawan, melompat setengah tertatih untuk duel udara, menendang bola dengan otot yang nyaris sobek. Ada adegan memilukan ketika dia terjatuh dan menolak tandu. Dia mencoba berdiri, kaki kirinya gemetar, sorot matanya hanya satu. Ayo, kita masuk final. Dan mereka masuk. Indonesia menang 7-6 lewat adu penalti, meski satu penendang Robbie Darwis gagal. Tapi malam itu, yang dikenang bukan hanya skor, melainkan Reven yang tetap berdiri di ujung lapangan sambil berpegangan pada tiang gawang, air mata berlinang, bendera merah putih di dadanya basah oleh peluh, darah, dan cinta. Prabowo, dia anak Indonesia, dan ia akan dikenang. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir di tribun kehormatan, berdiri dari kursinya ketika Reven dibopong keluar. Tangannya mengepal, wajahnya haru. Dalam wawancara usai pertandingan, Prabowo berkata dengan suara berat, "Lihatlah anak itu. Dia bukan hanya mencetak gol, dia mewakili jiwa Indonesia." Wow. He didn't just score a goal, he represents the soul of Indonesia. This is very important. And these words are from President of Indonesia. This must be very meaningful. Very meaningful for Reven. Jiwa yang tak kenal menyerah, yang memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Prabowo tak hanya memberi pujian kosong, ia memberikan sebuah kehormatan yang tak biasa, undangan terbuka kepada Jens Reven untuk bergabung ke dalam Korps Militer Indonesia. Sebuah ajakan yang dulu pernah diberikan kepada pemain-pemain seperti Hamka Hamzah dan Boas Solosa, namun kini ditawarkan kepada seorang naturalisasi. Jika ia bersedia, maka pintu militer terbuka lebar untuknya. Saya akan senang menerimanya menjadi prajurit Republik, karena perjuangannya di lapangan itu sudah bentuk militer sejati, kata Prabowo sambil mengangkat topinya dengan hormat. Hadiah yang menggetarkan jiwa. Namun kejutan tak berhenti di situ. Di ruang ganti pasca pertandingan, sebuah paket khusus dikirim ke Jens Reven. Isinya sederhana, namun dalam, sebuah jaket militer hijau tua, bordir nama Reven di dada kanan, dan sebuah surat tulisan tangan dari Presiden Prabowo. Tulisan itu berbunyi, "Jens,
Kamu telah menunjukkan apa arti menjadi bagian dari Indonesia. Luka dan pincangmu adalah kehormatan bagi kami. Jika suatu hari kamu ingin berdiri di sisi kami, bukan sebagai pemain sepak bola, tetapi sebagai pembela tanah air, maka anggaplah ini tanda bahwa kamu sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa ini. Prabowo Subianto. Jans membaca surat itu sambil duduk dengan es batu menempel di kakinya yang bengkak. Kamera sempat menangkap air matanya mengalir. Ia memeluk jaket itu, lalu mencium bordiran namanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya bukan orang yang lahir di sini, tapi setiap kali saya mendengar Indonesia Raya, dada saya selalu bergetar. Saya mencintai negara ini, dan jika suatu saat saya harus mati demi negeri ini, maka saya siap. Tapi untuk sekarang, izinkan saya berjuang lewat sepak bola. Jans Raven, membelah hati yang sinis. Tidak semua menyambut Raven dengan tangan terbuka di awal karirnya bersama Indonesia. Banyak yang menganggap kehadiran pemain naturalisasi hanya sebagai solusi instan, atau bahkan pengkhianatan terhadap bibit lokal. Namun malam itu, segala keraguan dipatahkan oleh satu gol, satu kaki pincang, dan satu peluh yang jatuh ke rumput SUGBK. Raven bukan hanya menutup mulut para sinis, tetapi membuka hati banyak orang. Warga Twitter ramai menyebut namanya. Trending topik muncul, Raven untuk Garuda, terima kasih Jans, dan bahkan, anak Indonesia asli. Komentar-komentar pun mengalir. Dia mungkin bukan lahir di sini, tapi cintanya lebih tulus dari banyak yang mengaku asli. Jans Raven bukan naturalisasi, dia sudah nasionalisasi jiwanya. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat Jans, kita pasti juara dunia. Gerald Vandenberg, saya kehabisan suara, tapi bangga. Pelatih kepala Indonesia U23, Gerald Vandenberg, tampak kelelahan saat konferensi pers. Wajahnya merah, suaranya serak. Ia mengaku berteriak terlalu keras sepanjang laga, khususnya saat melihat Raven kesakitan tapi tak mau keluar. Saya tahu dia sakit, tapi saya juga tahu dia lebih ingin menang daripada pulih. Ia adalah contoh apa itu semangat. Saya kehilangan suara malam ini, tapi saya tak kehilangan harapan. Anak ini, Raven, adalah pemimpin sejati. Final menanti, doa mengalir. Indonesia kini menanti babak final. Lawan belum pasti, tapi satu yang jelas, semangat Jans Raven telah menyulut bara api di dada para Garuda muda. Meski kemungkinan besar ia tak akan bisa tampil karena cedera, Raven tetap akan ada di pinggir. What? Is it difficult for him to play? His injury must be serious, right? I'm curious about if he can play or not. Wow, I'm curious about if his injury is serious. He should play for Indonesia. I hope he can play. Lapangan, membawa energi, doa, dan cinta yang sudah tak perlu lagi diragukan. Dokter tim menyatakan bahwa Raven mengalami cedera otot hamstring derajat 2 yang memerlukan pemulihan 2-3 pekan. Oh, so he can't play 2 or 3 weeks. This is so sad. This is really serious. Oh no. Tapi publik tak kecewa. Mereka hanya ingin dia pulih. Mereka ingin dia tahu apa yang ia lakukan lebih besar dari sekadar final. Akhir kata, karena cinta itu tak selalu soal darah. Jans Raven telah menorehkan cerita yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Seorang pria dari negeri jauh yang memilih berjuang untuk bendera yang awalnya asing baginya. Kini, bendera itu adalah napasnya. Dan kepada presiden yang memberi hadiah kehormatan itu, Raven menjawab dengan air mata. Dalam sunyi stadion yang perlahan kosong, satu suara terdengar lirih dari ruang ganti. Saya tak peduli kaki saya sakit. Selama saya bisa berjalan walau pincang, saya akan terus berjalan untuk Indonesia. Catatan tersebut sekaligus meneruskan apa yang berhasil dilakukan Indonesia dalam setiap keikutsertaan di Piala AFF U23. Pasalnya dalam 3 kali menjadi peserta turnamen ini, 3 kali pula Indonesia selalu bisa lolos ke final. Edisi 2019 silam menjadi yang paling berarti bagi timnas. Pada saat itu, wakil merah putih berhasil menjadi juara turnamen. Di babak final, Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Keikutsertaan kedua terjadi di tahun 2023. Kala itu, Indonesia mengawali langkah dari grup B. Ternyata merah putih sukses melenggang ke babak final setelah mengalahkan Thailand dengan skor 3-1. Skuad Garuda kalah dari Vietnam lewat babak adu penalti dengan skor 6-5. Beranjak edisi 2025 kali ini, timnas kembali melangkah ke final. Nantinya, timnas Indonesia U23 bakal berhadapan dengan Vietnam di laga puncak. Pertandingan final Piala AFF 2025 antara timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 pukul 8 malam WIB. Dan bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami segenap admin, kru, tetangga, Pak Desa, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk mampir dan like serta mensubscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa mengurangi sedikitnya 1 orang pengangguran yang berada di Indonesia. Dan terima kasih. Okay, so this is the end of the video, my friends. Let's give a like for this video. Get Garuda IDN YouTube channel. Thank you, my friends, for sharing this video with us. I didn't know that his injury that serious. 2 or 3 weeks for injury. This is very unlucky for Indonesia.
He's very important player, Ravens. He's very impressive, very important scorer for Indonesia. But I wish you good luck, my friends, against Vietnam in the final tomorrow. This is gonna be a very exciting match. Goosebumps directly raised today. Jens Ravens' actions were noticed by the president like this, and this must be a very big honor for him to have a gift from the president. It must be a big honor. Thank you, my friends, for your suggestions, and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.